Siwak disunahkan dalam segala hal kecuali puasa setelah zawal dalam 3 tempat. Sangat disunahkan saat mulut bau walau tidak makan, saat bangun tidur, saat hendak sholat berharap pahalanya berlipat-lipat. Saat bangun tidur, saat hendak sholat berharap pahalanya berlipat-lipat. Fardunya wudu. Fardunya wudu itu 6 perkara. Berniat ketika membasuhkan muka, membasuh wajah dan kedua tangan sampai kepada siku kedua tangan, mengusap sebagian rambut kepala, membasuhkan kaki sampai ke tumitnya. Dilakukan dengan cara berurutan semua fardu yang telah disebutkan. Sunnah wudu. Baca basmalah, membasuh telapak tangan, berkumur dan hidung juga dibersihkan. Usap semua kepala dan telinga, bagian luar dan bagian dalamnya. Menyelati jenggot tebalnya lelaki dan jemari kedua tangan dan kaki. Dahulukan anggota sebelah kanan, membasuh dengan 3 kali basuhan. Bergegas dalam usapan dan basuhan sunnah wudu yang perlu dilestarikan. Bergegas dalam usapan dan basuhan sunnah wudu yang perlu dilestarikan. Yang membatalkan wudu. Dengan 5 hal wudu menjadi batal: keluarnya benda dari kemaluan, tidur tak menetapkan 2 pantatnya. Yang ketiga, karena hilang akalnya, bersentuhan kepada yang bukan mahram, menyentuh farji dengan telapak tangan. Dalam qaul jadid juga disebutkan pegang lubang dubur dapat membatalkan. Yang mewajibkan mandi. 6 perkara yang mewajibkan mandi, 3 untuk wanita dan laki-laki, yakni keluar mani dan bersenggama, dan juga karena meninggal dunia. 3 hanya khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, serta melahirkan. 3 hanya khusus untuk perempuan, yaitu haid, nifas, serta melahirkan. Fardunya mandi. Fardunya mandi banyaknya ada 3: niat dan hilangkan najis jika ada. Fardu yang ketiga, air dialirkan pada rambut dan kulit seluruh badan. Sunnahnya mandi. 5 perkara sunnahnya mandi: baca basmalah wudu sebelum mandi, menggosokkan tangan ke seluruh badan cepat-cepat, dan dahulukan yang kanan. Bab najasah. Sesuatu yang keluar dari farji semuanya najis kecuali mani. Wajib hukumnya mensucikan kotoran. Kencing bayi cukup sekali siraman. Demikian jika bayi laki-laki yang tak pernah makan kecuali ASI najis di
afkan oleh syara. Darah nana jika keluar tak banyak, dan bangkai yang darahnya tidak mengalir. Jika terjatuh masuk ke dalam air, semua hewan itu hukumnya suci, kecuali berupa anjing dan babi. Dan yang terlahir dari anjing dan babi dan peranakannya dengan hewan suci, bangkai najis kecuali jasad orang dan bangkai ikan serta bangkai belalang. Cara menyucikan najis. Khamar yang sudah berubah jadi cuka, dengan sendiri jadi suci hukumnya. Tapi jika dengan memasukkan benda, maka khamarnya tidak suci hukumnya. Wadah yang dijilat oleh anjing babi harus dibasuh sebanyak 7 kali. Salah satu basuhan yang 7 kali harus dicampur dengan debu yang suci. Adapun najis selain anjing babi, maka cukup basuh dengan 1 kali. Caranya dengan menuangkannya air, bukan dengan dicelupkan pada air, tapi basuhan sebanyak 3 kali lebih baik daripada 1 kali. Tapi basuhan sebanyak 3 kali lebih baik daripada 1 kali. Syarat wajib sholat dan macam sholat sunnah. Syarat wajib sholat itu ada 3: Islam balik dan juga sehat akalnya. Sholat sunnah itu ada 5: sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat istisqa yakni memohon hujan, sholat gerhana matahari dan bulan, sholat sunnah yang ikut pada fardunya 17 rakaat itu banyaknya. Sebelum subuh sholat 2 rakaat, sebelum zuhur sholat 4 rakaat, setelah zuhur sholat 2 rakaat, sebelum asar sholat 4 rakaat, setelah maghrib sholat 2 rakaat, setelah isya sholat 3 rakaat, 1 rakaatnya untuk sholat witir, 1 rakaat paling sedikit witir. Sholat sunnah yang muakkad 3 macam: sholat tarawih, duha, dan sholat malam. Sholat sunnah yang muakkad 3 macam: sholat tarawih, duha, dan sholat malam. Syarat sebelum sholat. Sebelum sholat lakukan 5 syarat: badannya suci dari najis dan hadas, menutup aurat dengan pakaian suci, ketiga berdiri di tempat yang suci, keempat mengetahui waktu sholat, syarat kelima menghadap pada kiblat. 2 hal boleh tidak menghadap kiblat: saat sholat khauf karena darurat, dan sholat sunnah di atas kendaraan pada saat melakukan perjalanan, dan sholat sunnah di atas kendaraan
pada saat melakukan perjalanan. Rukun solat. 18 jumlah rukunnya solat. Yang pertama, hatinya harus berniat, kemudian berdiri selagi bisa, takbiratul ihram sebagai pembuka, baca Fatihah tak boleh diterjemah, dan basmalah termasuk ayat Fatihah, ruku i'tidal beserta tumakninah, lalu sujud disertai tumakninah, duduk pemisah antara sujud dua, dengan tumakninah jangan lama-lama, duduk terakhir serta baca tahiyat atau tasyahud lalu baca sholawat, paling sedikitnya bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salam pertama untuk pamungkas sholat, terbesit niat keluar dari sholat, melaksanakan semua rukun-rukun dengan cara berurutan dan teratur, melaksanakan semua rukun-rukun dengan cara berurutan dan teratur. Baca amin setelah baca Fatihah, baca surat setelah baca Fatihah, bertakbir saat turun menuju ruku, baca doa saat bangun dari ruku. Sedangkan doa yang dibaca adalah doa Sami Allahu liman hamidah. Saat i'tidal juga sunnah berdoa, Rabbana lakal hamdu, itu doanya. Membaca tasbih saat sujud dan ruku, letakkan tangan di paha saat duduk. Kala tasyahud jari kiri dibuka, jari-jari kanan digenggam semua, kecuali telunjuk saat membaca ilallahu isyarat keesaannya. Duduk iftiras di tasyahud pertama, duduk tawarruk di tasyahud kedua, sunnah yang terakhir salam yang kedua. Ingat semuanya jangan sampai lupa, sunnah yang terakhir salam yang kedua. Ingat semuanya jangan sampai lupa. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam sholat. Dalam sholat terdapat 5 perkara. Perbedaan lelaki dengan wanita. 2 siku laki-laki direnggangkan jauh dari lambung yang kiri dan kanan. Mengangkat perut dari kedua paha ketika waktu ruku dan sujud tiba. Membaca tasbih jika imamnya lupa di antara lutut dan pusar auratnya. Merapatkan perut dan kedua paha saat ruku dan sujud bagi wanita. Wanita harus memelankan suara di samping laki-laki bukan mahramnya. Bertepuk tangan jika imamnya lupa. Seluruh badan itu aurat wanita, kecuali wajah dan telapak tangan. Jika di luar sholat seluruh badan. Sedangkan auratnya budak perempuan, auratnya di antara lutut dan pusar. Sedangkan auratnya budak perempuan, auratnya di antara lutut dan pusar. Yang membatalkan sholat. 11 yang dapat membatalkan sholat. Sengaja bicara dan banyak bergerak, sebab hadas najis terbukanya aurat.
berubah niat tidak menghadap kiblat. Sebab makan minum tertawa dan murtad, semuanya dapat membatalkan sholat. Sebab makan minum tertawa dan murtad, semuanya dapat membatalkan sholat. Waktu makruh sholat. 5 waktu makruh tahrim untuk sholat. Bila tidak ada sebab yang mengikat. Yang pertama setelahnya sholat subuh sampai terbit matahari tetap makruh. Dan ketika terbitnya sang matahari hingga sempurna terbitnya sang mentari, dengan ukuran 1 tombak tingginya, perkiraan menurut pandangan mata. Ketiga matahari di tengah langit hingga bergeser walau hanya sedikit. Dan usai sholat asar menjelang malam hingga matahari menjadi terbenam. Kelima saat matahari terbenam hingga matahari sempurna terbenam. Kelima saat matahari terbenam hingga matahari sempurna terbenam.